Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Tuhan, di mana kami umat-Mu boleh datang ke tempat ini Tuhan. Bukan karena suatu kebiasaan setiap hari Minggu Tuhan kami datang, tetapi kami menyadari akan hidup ini tanpa bisa berbuat apa-apa Tuhan, tanpa kasih-Mu hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami datang kepadamu pada sore hari ini di tempat ini, sekaligus memperingati Paskah, hari kebangkitan Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kemenangan, di mana Engkau memberikan juga kemenangan bagi kami Tuhan, sehingga kami menjadi orang yang lebih daripada pemenang, karena Engkau telah bangkit Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bahkan Tuhan, di Jumat Agung kalau kami teringat akan kejadian Tuhan di Manado dan di daerah lainnya, ada gempa pada Jumat Tuhan, mengingatkan kami bahwa Jumat Agung ada gempa, menandakan bahwa Engkau Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Bahkan Tuhan, hari kebangkitan-Mu juga Tuhan ada gempa, kami tidak tahu ada berapa skala Richter Tuhan. Tetapi ya kami yang percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu atas Bapak kekasih kami, Bapak Gembala yang pada waktu kemarin itu ada di Manado terjadi gempa. Engkau memelihara Bapak Gembala kami Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih hingga Bapak Gembala kami boleh ada bersama-sama dengan kami. Bahkan hamba-Mu sebentar akan menyampaikan berkat yang luar biasa, yaitu kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai beliau Tuhan jadi alat-Mu yang luar biasa pada sore hari ini Tuhan. Engkau urapi setiap huruf, kata, kalimat keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah perkataan Allah sendiri yang akan memberkati kami Tuhan. Sehingga yang datang dengan sakit Engkau sembuhkan Tuhan oleh kuasa-Mu Tuhan. Yang datang dengan penuh kelemahan Tuhan berikan kekuatan Tuhan. Yang dengan kesusahan Kau beri penghiburan Tuhan. Bahkan kami mungkin butuh tempat tinggal, kami yang membutuhkan berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kami, memenuhi segala keperluan kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang sudah menang. Bahkan kami menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Sebentar firman-Mu akan dibentangkan. Biarlah kiranya menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Namun sebelumnya, kaum ibu akan mempersembahkan pujian terbaik buat Engkau Tuhan. Untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya sebab Engkau hidup ada hari esok. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami ada sampai hari
Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara kayak kedinginan ini. Lagi sekali, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ini kan Paskah. Harusnya kita bersukacita dengan hari Paskah itu, ya. Sejak Paskah itu dilakukan, saudara ya, pada waktu orang Israel berangkat atau beranjak dari Mesir, maka Alkitab mencatat itu ada sekian periode dari perjalanan Israel ini sebagai satu bangsa menjalani Paskah mereka tidak dengan ketentuan yang sudah diperintahkan oleh Tuhan di Sinai. Orang Israel itu sebenarnya memahami Paskah itu baru di Sinai. Walau momen Paskah pertama sudah dilakukan di Mesir, ya, ketika anak-anak sulung dari ternak-ternak orang Mesir dan juga bahkan anak-anak mereka itu mati dengan mendadak, dan kita percaya itu perbuatan Tuhan. Maka pada malam itu juga itu Allah berkata ada Paskah bagi Tuhan, ketika malaikat-malaikat Tuhan yang diserukan untuk mencabut nyawa. Jadi ada malaikat juga yang mencabut nyawa, ya. Cuman di dalam Alkitab kita nggak tahu namanya siapa. Kalau orang lain mungkin punya nama, tapi Alkitab kita tidak memberi nama tentang si malaikat ini. Tapi yang terjadi adalah bahwa karena darah dari anak domba yang disembelih pada waktu senja, lalu darahnya ditaburkan di kusen pintu, ya, baik di bagian atas maupun di bagian samping, maka Alkitab berkata itulah momen Paskah. Allah melewatkan kematian. Tapi kematian diberikan atau terjadi kepada siapa yang ditentukan untuk mati. Ya, ada bayarannya, ya, kematian itu. Nah, itu orang Israel sudah lakukan di Mesir. Tapi pahamnya mereka itu baru di Sinai. Jadi saudara bisa bayangkan mereka melakukan sesuatu yang tidak mereka pahami. Tapi itu kehendak Allah, karena memang momen itu harus diteguhkan dengan satu momen Paskah. Maka memang arti Paskah di dalam bahasa Ibrani itu selalu terkait dengan kata zikoron, yaitu Pesah hazikoron istilahnya. Apa itu? Yaitu ingat-ingatan. Jadi hari Paskah itu memang momen yang diciptakan, dibangun oleh Allah sendiri untuk ingat-ingatan. Walaupun mereka belum paham apa makna Paskah, tapi Allah sudah buat sebuah peristiwa yang akan diingat oleh orang Israel, yaitu kematian yang dilewatkan untuk mereka. Dan kematian itu hadir bagi orang-orang yang berdosa atau bahkan bagi seluruh makhluk hidup termasuk hewan yang mungkin sebenarnya tidak diperhitungkan, ya, tetapi tetap saja ada di dalam kehendak Allah untuk mati. Jadi momen pertama Paskah, momen ingat-ingatan, walaupun nanti Israel baru memahaminya itu 2 bulan kemudian.
Mereka melakukannya itu. Baru memahami 2 bulan kemudian. Tapi ingat-ingatannya hanya satu. Bahwa Paskah itu melewatkan kematian. Dan kematian diterima oleh orang yang memang Allah kehendaki untuk mati. Nah, bergulir kemudian saudara Paskah ini dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, dari generasi ke generasi. Sampai akhirnya orang Israel mengenal pelayanan dari hakim-hakim, pelayanan dari nabi-nabi, kemudian kekuasaan dari raja-raja. Itu Paskah mungkin sudah dilakukan entah sudah ribuan kali saya rasa. Karena memang periode yang bergulir dari masa itu, sejak orang Israel masuk di Kanaan, sampai nanti zaman raja-raja berakhir, itu saja Alkitab sudah mencatat ada sekitar 1000 tahun sendiri. Dari mulai tahun 1400 mereka masuk di Mesir, masuk di tanah perjanjian, sampai tahun 400 ketika mereka dipulangkan kembali ya ke Yerusalem. Berarti kita hitung tuh udah 1000 tahun sudah. Berapa Paskah itu? Ya, 1000 tahun. Ya, kalau Paskah 1 tahun sekali, ya berarti 1000 kali mereka rayakan Paskah. Tapi uniknya Paskah-Paskah ini tidak pernah ditulis di dalam Alkitab. Kecuali Paskah pada momen-momen tertentu. Nah, ini yang menjadi perenungan bagi kita, bagi umat Tuhan. Mengapa Alkitab tidak melaporkan Paskah-Paskah sepanjang kurun waktu 1000 tahun. Dari sejak mereka mulai masuk tanah perjanjian sampai nanti Allah kembalikan mereka ke Yerusalem setelah pembuangan selesai. Itu panjang sekali saudara periodenya. 1000 tahun atau 10 abad. Hanya paling tidak Alkitab mencatat 4 Paskah saja yang diceritakan dalam Alkitab. Nah, kita belajar saudara dari minggu ke minggu ya tentang tema-tema di dalam Alkitab. Dan tema yang sedang kita bahas itu adalah perjanjian. Maka kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, dan untuk inilah kita telusuri nantinya, bahwa Paskah yang diceritakan di dalam Alkitab dalam kurun waktu 1000 tahun itu, ya saya ambil 1000 tahun saja, karena ini yang paling unik sebenarnya. Ya, dari Israel masuk Kanaan, padahal sudah ada 40 Paskah, periode Paskah di padang gurun. Sebutlah kita hitung Paskah pertama itu di Gilgal, ketika Yosua menyeberangkan orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Sampai nanti Paskah terakhir saudaranya di zaman ketika Allah sudah tidak lagi berfirman. Hanya 4. Dan dari 4 itu hanya ada 1 Paskah yang boleh saya katakan paling istimewa. Ketika Paskah dipulihkan kedudukannya, penghormatannya, seperti ketika mereka melakukan untuk pertama kali di Gilgal. Kita tidak menghitung yang di Mesir, karena di Mesir Israel belum paham. Tadi saya sudah katakan itu. Mereka baru paham 2 bulan kemudian ketika mereka di Sinai. Tetapi Paskah di Mesir harus Tuhan adakan supaya tergenapilah apa yang disebut dengan zikoron, prinsip zikoron, yaitu prinsip ingat-ingatan. Maka kalau setiap Paskah saudara harus ada yang saudara ingat. Apa yang kita ingat? Bahwa telah dilewatkan kematian atas kita. Jadi kalau saudara sekarang masih hidup, itu boleh dikatakan betul-betul karena Tuhan. Ya, betul-betul karena Tuhan. Saya di Manado seminggu, yang paling membahayakan bukan ketika gempa. Yang paling membahayakan ketika saya berjalan dari satu gereja ke gereja lain, yang bawa mobil saya nyaris nabrak mobil lain. Sudah kayak mau hadu hidung saya. Sudah tinggal mau loncat saja rasanya, gitu. Yang paling membahayakan ini. Tapi saya serahkan hidup saya saja kepada Tuhan.
Saya bilang, saya datang sini mau khotbah. Kalau Tuhan izinkan saya khotbah, berarti khotbah bisa saya lakukan, lalu pulang pun bisa. Tapi kalau enggak, ya sudah, saudara tinggal terima kabar saja. Gitu kan. Bahwa telah dipanggil Tuhan. Itu gembala jemaat Losufan. Paling begitu. Nah, itu yang paling membahayakan. Tapi kalau masih ada, Tuhan yang pelihara. Ya. Kalau masih hidup, Tuhan yang pelihara. Tiap-tiap hari orang bisa bahaya, saudara. Bisa bisa mengalami bahaya tanpa kita sangka peristiwanya. Ya, ada satu orang, gitu, ketika saya di sana hendak meniti tangga. Satu anak tangga saja dia salah injak, dia jatuh. Mungkin benturannya begitu serius, mati di tempat. Jadi luar biasa hidup itu, saudaranya. Jadi kalau saudara masih bisa hidup, itu tandanya Allah masih mengizinkan maut dilewatkan atas saudara. Dan yang lebih hebat lagi adalah maut yang datang oleh karena dosa, Tuhan lewatkan. Karena memang Allah menginginkan umatnya mendapatkan dahulu kehidupannya. Sebab hidup itu Tuhan yang berikan. Nah, supaya ada penghargaan terhadap pemberian Allah ini berupa hidup, maka tiap Paskah selalu diadakan satu momen zikoron, ingat-ingatan bahwa saya hidup karena Tuhan. Nah, begitu. Tapi sekarang kita datang kepada tema ini. Mengapa dari 1000 kali Paskah hanya 4 ditulis? Dan satu yang paling istimewa ada di dalam zaman Raja Yosia. Kenapa saya sebut dengan Paskah yang istimewa atau saya jadikan judul Paskah yang dipulihkan? Karena ayat ini berkata, mari kita buka 2 Raja-Raja pasal 23. Walaupun kita nantinya akan membaca ayat-ayat awal, tetapi saya ingin bawa saudara terlebih dahulu ke ayat 21 sampai 23 dari 2 Raja-Raja 23 ini. 2 Raja-Raja 23 ayat 21 sampai 23. 2 Raja-Raja 23 ayat 21 sampai 23. Kemudian Raja Yosia memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Saudara garis bawahi itu kata kitab perjanjian ini. Kalimat yang tidak pernah muncul 1000 tahun sejak dari orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Ya. Di mana kira-kira saudara ingat kata kitab perjanjian ini pernah disebutkan? Di dalam kitab Ulangan. Ketika Tuhan menyuruh Musa untuk menuliskan perintah-perintahnya di dalam satu nyanyian. Dan nyanyian itu kemudian disebut dengan kitab perjanjian. Jadi berarti bentuk atau tulisan yang diperintahkan Yosia ini untuk dibaca itu merupakan bentuk yang paling awal yang belum pernah direvisi oleh generasi-generasi sesudahnya. Berarti ini yang ditemukan ini memang betul-betul harta terpendam, saudara. Cerita ditemukannya itu ada di pasal 22 memang, ya. Tapi kita nggak bahas itu dulu. Saya lanjutkan. Sekarang ayat 22. Sebab tidak pernah lagi. Bayangkan itu. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Kalimat ini yang menarik perhatian saya. Tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti yang Yosia rayakan.
dihitung sejak dari zaman hakim-hakim. Sebelum zaman hakim-hakim ada zaman Yosua. Yosua memerintah Israel, saudara, itu untuk 40 tahun lamanya. Berarti paling tidak kita bisa katakan 40 tahun sejak orang Israel masuk Kanaan, masuk tanah perjanjian. 40 tahun pertama Paskah masih aman. Walaupun tidak ada cerita. Tetapi paling tidak kemenangan-kemenangan Yosua itu sudah menjadi momen juga yang mengingatkan kita akan pekerjaan-pekerjaan Kristus yang berhubungan dengan Paskah ini. Masih ada cerita. Tapi berarti kita harus melihat ulang kitab Yosua. Sayang kitab Yosua kita baru pelajari sampai di pasal yang ke-8 ya, ketika Ai dibinasakan. Tapi itu saja sudah menunjukkan kemenangan-kemenangan Tuhan atas dunia Timur Tengah waktu itu, Kanaan khususnya setelah Paskah dan Paskah-Paskah selanjutnya. Sebutlah itu masih oke. Tapi yang sudah mulai bermasalah, Paskahnya dihitung dari zaman para hakim. Kan jelas ayat ini tertulis. Tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu. Jadi kan kita mau tahu, apa sih yang Yosia lakukan sehingga Paskahnya terkesan istimewa sekali, lain daripada yang lain. Lalu ayat 23 tertulis begini. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Itu pun ternyata tidak di tahun-tahun awal dari pemerintahan Yosia. Alkitab dengan jelas berkata baru dalam tahun ke-18. Butuh waktu. Nah, Bapak Ibu Saudara, perenungan pertama. Mengapa Paskah yang menjadi momen kebesaran Tuhan dan kemurahan Tuhan seolah hilang di dalam kehidupan Israel, seolah dilupakan? Padahal momen awal Paskah dibangun atas dasar prinsip zikoron, mengingat. Cuman mengingat saja. Orang Israel tidak bisa. Cuman mengingat saja perbuatan Tuhan. Anak Tuhan divisit, baru mengingat. Belum disuruh yang lain, bersyukur misalkan. Bersyukur itu kan karena kita ingat. Kalau nggak ingat bisa nggak bersyukur nanti. Tapi mengingat seperti pekerjaan yang susah sekali. Nah pertanyaannya, apakah kondisi itu harus terulang di dalam gereja Tuhan, dalam kehidupan saudara dan saya? Sementara kita seringkali nyanyi-nyanyi lagu Paskah atau lagu-lagu yang bertemakan tentang kematian Tuhan itu cukup banyak. Ada satu lagu yang berkata begini, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Lalu kira-kira yang saudara ingat apanya dari kasih Tuhan itu? Yang saudara ingat kira-kira apa dari kebaikan Tuhan itu? Oh, waktu saya dapat untung. Oh, waktu saya dapat promosi. Waktu saya mungkin dapat hadiah yang tidak terduga. Gitu. Tapi ingatan-ingatan kepada pekerjaan Allah yang lebih penting gak ada. Nah, inilah yang terjadi pada orang Israel, saudara. Ketika Allah membangun Paskah itu di atas satu prinsip ingat-ingatan, orang Israel melupakannya, khususnya dari zaman para hakim sampai zaman ke-18 tahun pemerintahan Yosia. Jadi ini yang mau kita telusuri. Paskah model apa sih yang Yosia lakukan? Kenapa terasa beda dia? Kenapa sampai ada di ayat yang ke-22, kita naik lagi ayat 22, kalimat yang tertulis, sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu. Berarti Paskahnya Yosia, Paskah yang lain daripada yang lain.
Paskah yang istimewa. Tadinya saya mau bikin judulnya itu antara kalimat ini. Cuman kok jadi aneh nanti terdengarnya. Paskah lain daripada yang lain, ntar orang bingung Paskah apa gitu ya. Mau bilang Paskah istimewa, entar rasanya kok yang lain jadi tidak istimewa. Nanti saudara pikir, oh Paskah yang paling istimewa cuma 2026. Paskah-Paskah yang lalu tidak istimewa. Jadi untuk menentukan judul aja saudara saya mikirnya cukup lama juga ya. Baru saya kemudian lihat yang paling cocok adalah Paskah yang dipulihkan. Sebab Paskah-Paskah yang orang Israel lakukan di zaman hakim-hakim itu Paskah yang cuman sekedar memenuhi rutinitas. Sama seperti saudara melihat kalender kapan tanggal merahnya. Cuman itu doang. Setelah itu baru kemudian men-setting kapan mau jalan-jalan. Di mana jalan-jalannya. Ya, mau pakai 1 mobil atau 2 mobil. Nah, begitu kan. Kira-kira cuman itu aja dipikirin saudara. Paskah yang dipulihkan menunjukkan bahwa ada Paskah yang Allah kenan, yang harus dikembalikan dan menjadi momen ingat-ingatan, sehingga anak Tuhan, jemaat Tuhan itu harus memahami apa yang kemudian tertuntut dalam hidupnya, apa yang juga Allah minta, walaupun mungkin Allah tidak segalak kita kalau meminta sesuatu. Kita minta sesuatu kan galak betul ya. Tuhan saya pengen ini, Tuhan saya pengen. Rasanya doa kita itu makin hari makin kuat saja suaranya. Karena kita anggap Tuhan ini lambat sekali dengarnya. Begitu. Padahal sebenarnya di dalam firman Tuhan banyak yang Allah tuntut. Tapi seperti apa kita memahaminya, maka kita perlu tahu. Nah, Alkitab menuntun kita kepada cerita. Saya sekarang bawa saudara untuk kembali ke ayat 1 dari pasal yang ke-23 ini. Kita lihat sekarang ya. Tadi kan kita baca langsung dari ayat 21 sampai 23. Nah, kita harus baca dulu dari 3 ayat pertama. Apa yang membedakan? Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, nabi, dan seluruh orang awam, kecil sampai besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu, berdirilah raja dekat tiang, dan diadakanlah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikut Tuhan dan tetap memenuhi perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Satu kata saudara yang mengejutkan di ayat 2 tadi kalimat terakhir. Coba perhatikan. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan. Di mana? Di rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu kapan sih berdirinya? Kalau di dalam Alkitab ditulis, rumah Tuhan baru berdiri atau mulai didirikan lah ya. Itu di tahun keempat pemerintahan Salomo. Dan bait Allah ini membutuhkan waktu 20 tahun pembangunannya. Begitu lama ya, sebenarnya cukup hanya 13 tahun saja. Tapi kalau harus dihitung juga dengan istana Salomonya, itu, karena istana Salomo menempel dengan bait Allah. Dan itu dianggap satu kesatuan bangunan. Maka totalnya 20 tahun. 20 tahun. Jadi berarti saudara, bait Allah atau kita sebut kompleks bait Allah ini baru selesai di tahun ke-24-nya Salomo. Dimulai tahun keempat dan perlu waktu 20 tahun, berarti berakhir di tahun ke-24. Itulah berdiri bait Allah.
Kalau dihitung dari zaman Yosiah ini, berarti bait Allah ini sudah berdiri sedikitnya 280 tahun sampai 300 tahun. Sudah berdiri bait Allah. Kita hitung itu mulai dari berdirinya bait Allah ya, sampai dengan ayat ini. Itu kalau dihitung memang susah membuat hitungan presisinya, hitungan persisnya, tapi antara 280 sampai 300 tahun. Pertanyaannya, bait Allah sudah berdiri begitu lama, tidak pernah ada pembacaan Taurat. Kira-kira apa yang orang Israel lakukan? Coba saudara renungkan setengah menit aja. Kebaktian nih, kebaktian. Tapi selama kebaktian, dan itu dari generasi ke generasi, dari raja ke raja, dari periode ke periode selama 3 abad, 300 tahun, saudara. Kita ambillah angka tertinggi, 300 tahun. Orang Israel beribadah, tapi firman Tuhan yang entah kemana. Itu kira-kira kalau saudara mau bandingkan sekarang kayak apa modelnya? Datang ke gereja, kebaktian, masih oke ya. Puji-pujian, masih ada. Kesaksian, oke masih ada. Yang gak ada adalah firman Tuhan. Saya mikir, saya merenungkan. Lalu apa yang menjadi inti dari ibadah itu sendiri? Selain hanya aktivitas-aktivitas itu. Nyanyi. Habis nyanyi apa? Ada kor lagi. Kayak tadi kor. Ya, kor dengan pasukan ungu. Karena Bugem bilang nih ibu-ibu pakai ungu, makanya saya cari saudara seragam ungu saya. Kalau seandainya Bugem gak bilang bahwa ibu-ibu pakai ungu, mungkin ia akan tergantung di lemari saya lebih dari 12 tahun. Saudara tahu ini jas ini saya bikin 12 tahun yang lalu. Jadi 12 tahun belum pernah, saudara belum pernah lihat saya pakai ini kan? Selama saudara bergereja, belum, baru ini. Gitu. Maka saya bilang untung ibu-ibu pakai ungu. Ya, kalau ibu-ibu nggak pakai ungu, maka mungkin tahun depan belum tentu dipakai juga. Gitu. Jadi ini sudah tergantung 12 tahun. Ya, jadi waktu saya ambil dari lemari, saya ketawa sendiri ini. Karena ibu-ibu lah makanya saya pakai ini. Wah gitu. Oke, wah seru, meriah ibadah itu misalkan. Nyanyi tadi di sini. Cuman saya nggak ikut nyanyi ya, walaupun saya pakai ungu. Habis saya nggak latihan soalnya. Ya. Kalau saudara bilang, apa esensinya? Apa pentingnya dalam ibadah itu? Tapi itu yang orang cari. Betul tidak? Cari gereja. Yang mana? Oh yang kalau pujian rame. WL-nya kalau loncat tinggi, betul. Sampai lupa turun. Nah gitu. Ada loh yang begitu. Ya. Wah menari tangan di atas kepala. Itu dicari sekarang. Kalau saudara mau tahu. Yang WL-nya suaranya bagus. Yang musiknya bagus. Wah kita punya musik juga bagus nih. Ya, bagus ya. Bagus. Ya. Gereja yang sempurna betul. Hanya untuk, ini pakai bahasa saya ya. Hanya untuk kesenangan kita. Sementara Alkitab berkata, firman Tuhan itu kesenangannya Allah sendiri. Bagian itu hilang dari umat Tuhan 300 tahun. Saya tidak habis pikir membaca ini. Saya penasaran betul nggak ini datanya. Jangan-jangan cuma sepihak datanya. Betul. Bahkan yang paling menyakitkan saudara sebenarnya adalah tepat ketika Salomo selesai membangun bait Allah itu setelah 20 tahun. Maka belum 1 tahun kemudian Salomo telah terjebak dengan penyembahan berhala karena bojo-bojone. Tahu bojone? Istri-istrinya. Jadi penyembahan berhala sudah mulai beradu dengan bait Allah yang baru 1 tahun selesai. Maka rasanya miris sekali ketika kerinduan Daud itu. Daud punya kerinduan, sayangnya bait Allahnya belum ada.
Sampai Daud mati, kerinduannya cuma disimpan buat dirinya sendiri tok, saudara. Satu lagu yang terkenal, satu mazmur yang terkenal yang dilagukan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. 40 tahun Daud menjadi raja atas orang Israel. Tapi dia gak bisa bikin umatnya merenungkan firman Tuhan. Kan kalau sudah ada indikasi itu, harusnya ayat itu gak bilang begini dong. Harusnya Yosia tidak akan berkata, ditemukan kembali. Kalau seandainya Daud dapat memobilisasi rakyatnya, maka harusnya Taurat itu sudah menjadi kebiasaan orang Israel. Jadi banyak hal yang kadang-kadang membuat saya juga berpikir ulang. Daud ini bisa mungkin memperlihatkan pengalaman kedekatannya dengan Tuhan, tapi sayangnya tidak bisa mempengaruhi rakyatnya. Ada orang yang mungkin bisa menikmati Tuhan secara pribadi, tapi tidak bisa menjadi saksi. Taruhlah itu mungkin menguntungkan. Yang penting saya masih bisa bersekutu dengan Tuhan. Saya masih bisa punya waktu dengan Tuhan. Saya masih bisa punya pengalaman dengan Tuhan yang saya ceritakan. Tapi tetap pengalaman itu gak lengkap. Kenapa gak lengkap? Karena belum bisa mengubah orang lain. Belum bisa menjadi suara bagi orang lain. Belum bisa menolong orang lain untuk memperkuat persekutuannya. Seperti kita. Gereja itu saudara ditugasi. Bukan hanya untuk berbakti, tapi juga untuk bersaksi. Itu sudah sering saya katakan. Umat Tuhan tidak boleh hanya memberatkan saja atau memprioritaskan tugasnya itu kepada berbakti. Ada tugas lain yang juga harus setara, yaitu bersaksi. Nah sayangnya Daud mungkin kuat ibadahnya, tapi kesaksiannya kurang. 40 tahun menjadi raja, tapi tetap tidak bisa memobilisasi umatnya untuk membaca dan merenungkan Taurat. Baru Yosia yang bisa. Ya, kita baca lagi. Yosia yang bisa menyerukan orang-orang Israel untuk membaca Alkitab ini. Saya baca ayat yang kedua ya. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Dengan didengar. Jadi untuk pertama kalinya Yosia membacakan firman Tuhan ini. Nanti kemudian baris kedua dia serahkan kepada Imam Hilkia, itu nanti menurut ceritanya. Tapi hari itu saudara, Paskah yang dilakukan oleh Yosia didahului dengan membaca firman Tuhan. Paskah kalau hidup saudara tidak berpadan pada firman Tuhan, percuma Paskah. Percuma. Kalau cuman kita syukuri hanya dengan suatu perkataan atau doa, kita syukuri hanya dengan menyanyi, kurang. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Maka saya serukan selalu kepada saudara, jangan lupa kebutuhan yang satu ini. Ini kebutuhan untuk roh kita. Kebutuhan fisik saudara bisa penuhi dengan melakukan hal fisik. Saya pernah katakan sama saudara, kalau lapar makan, ya kan? Itu kan namanya kebutuhan fisik dipenuhi. Kalau capek istirahat, ngantuk tidur. Kalau badan lemah ya olahraga sedikit. Itu kebutuhan fisik langsung terpenuhi itu. Kebutuhan jiwa juga bisa terpenuhi. Bosan, jalan-jalan. Kesepian, ngobrol. Kan gitu. Betul nggak? Betul kan? Asal jangan kesepian, ngomongin orang. Itu sih bukan memenuhi kebutuhan namanya. Tapi kebutuhan roh. Pernah saudara renungkan nih. Pernah nggak ya saya memenuhi kebutuhan roh saya? Roh kita ini menderita loh. Coba kalau saudara misalkan butuh untuk istirahat, saudara tahan gak istirahat? Menderita gak hidupmu?
menderita. Atau jiwamu, saudara bosan tapi saudara tahan, saya nggak mau jalan-jalan. Stres, saudara. Yang ada nanti tahu-tahu saudara nyanyi sendiri, ketawa sendiri. Merepotkan. Tapi roh kita merana, kita nggak pernah tahu. Padahal roh kita hanya membutuhkan pemenuhannya, bukan dengan makan, bukan dengan jalan-jalan, bukan dengan lihat pemandangan. Roh kita hanya perlu dikenyangkan itu dengan membaca firman dan berdoa. Siapa yang suka baca firman di sini? Ya. Lakukanlah, itu berarti saudara sudah memenuhi kebutuhanmu seimbang antara kebutuhan fisik, kebutuhan jiwa, dan kebutuhan roh kita. Karena firmanlah kita tahu apa yang Allah pernah buat. Karena firmanlah kita tahu apa yang Allah sediakan, pernah sediakan kepada orang-orang pilihan. Karena firman kita tahu batas kuasa Allah. Karena firman kita tahu batas kemampuan kita untuk berharap. Paulus karena pernah bilang, dalam keadaan yang paling lelah dan merana, dia dicaci maki, tapi dia tetap harus bisa memberkati orang. Kalau kita nggak baca, kita nggak tahu. Karena baca, kita tahu, oh ada ya orang kayak Paulus begini, yang sabar betul. Karena baca kita tahu. Karena kita tahu maka kita ingin mencoba. Dan kalau sudah dicoba berkali-kali, lama-lama jadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan, itu akan menjadi sebuah kehidupan. Karena kan Alkitab berkata, kebiasaan yang buruk dapat menghamirkan pergaulan. Jadi kebiasaan baik yang saudara harus buat. Dan pertama dari Paskah itu, yang kemudian terkesan istimewa dari yang Yosia buat adalah dia kembalikan pembacaan firman Tuhan yang sudah 300 tahun gak pernah dilakukan. Waktu saya di Manado, saudara, selesai saya lakukan seminar KKR. Harusnya itu saya Senin sudah pulang memang. Senin itu saya harusnya sudah pulang. Tapi karena mereka memang rindu. Bilang ke saya, Pak Gem terlalu cepat, terlalu singkat 2 hari di sini. Tambahin lagi dong. Ya saya tambahin. Tiket dirubah ke hari Rabu. Hari Rabu. Tahu-tahu yang minta jadi makin banyak. Pak Gem geser lagi dong pulangnya. Saya telepon sama yang beli saya tiket. Ya, boleh nggak? Sampai hari Sabtu aja deh. Yakin nih, yakin. Nggak nanti takut dirubah? Nggak. Saya Sabtu harus pulang, Minggu saya harus ada di tengah-tengah jemaat, saya bilang. Karena saya ada perjamuan suci di situ, ada perjamuan Tuhan. Gitu. Dan saya harus ada di tengah-tengah jemaat. Oke, dirubah saudara ke hari Sabtu. Begitu tahu dari Sabtu, baru minta lagi. Pak Gem, minta lagi sampai hari Minggu. Saya bilang, enggak. Saya harus pulang. Sebab nanti kalau saya hari Minggu masih di Manado, saya pulang ke Jakarta, yang di Jakarta hilang, saya bilang. Ya. Pulang saya. Ya, saudara tahu apa yang membuat mereka kadang-kadang malam itu mereka ngumpul. Itu satu kampung saudara ngumpul semua, masih cari saya. Mau ngobrol soal firman, begitu rindunya. Saya bilang, mereka cuma tanya ini, apa ya sebenarnya yang bikin kita itu tenang ya Pak Gem ya? Apa yang bikin kita itu bisa hati itu adem? Terus saya bilang, berapa kali kalian ibadah? 1 minggu itu bisa rame. Itu satu kampung deket-deketan saudara. Kalau diumumkan tinggal pakai corong. Saudara cuma tahu corong di sini kan untuk rumah ibadahnya mereka, ya, saudara-saudara kita dari Bani Kedar. Di sana gereja itu punya corong. Jadi kalau mau kebaktian tinggal umumkan, ibadah hari ini akan dipimpin oleh ini, WL-nya ini, disebut satu kampung tahu semua, oh WL-nya si ini, gitu. Terus saya tanya, kamu berapa kali ibadah kalian? Hampir tiap hari. Lalu apa yang kalian rasa? Ya biasa-biasa aja. Kenapa biasa-biasa? Saya bilang, harusnya nggak boleh dong. Yang kebaktian seminggu sekali aja sudah bisa dapat hal yang luar biasa, masa yang tiap hari kebaktian masih bisa biasa? Apa yang kalian buat? Saya bilang, kebiasaan seperti apa kebaktian?
Cuman ya nyanyi, dengar firman, setelah itu kembali ke kebun, sudah susah lagi perhatiannya dengan kebun-kebun, stres lagi dengan berapa hasil dari kebun yang bisa saya jual. Saya bilang, pernah baca Alkitab? Oh ya, kalau sempat, itu masalahnya saya bilang. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Engkau tidak baca Alkitab berarti Tuhanmu jauh. Engkau tidak pernah memeriksa, menyelidiki, berarti sama saja engkau jauh. Tapi kita beribadah, ya beribadah itu dengan kemudian bersekutu dengan Tuhan itu beda. Makanya saya terangkan sama saudara, beda kan? Beda kalau saudara berdoa, baru saudara bersekutu dengan Tuhan. Kalau ibadah itu kan waktunya di mana kita tampil, pakai baju necis sedikit, kan gitu kan, supaya orang lihat, wih baju baru nih, kayak gitu ya. Menyanyi agak sedikit, bergaya, gitu. Supaya ketahuan, oh lagi senang hatinya, diberkati. Nanti ada juga yang mau cari perhatian, nyanyi pura-pura sedih, gitu. Aduh kesian, lagi banyak masalah, gitu. Oh kebaktian itu tulus atau tidak, siapa yang mau nilai saudara? Ayo coba jujur, siapa mau nilai ketulusan kalau ibadah? Nggak ada yang bisa. Hanya Tuhan yang tahu. Cuman kan Tuhan nggak langsung tegur. Hei si A, kamu kurang semangat. Nggak ada. Kalau sampai ada itu kan saudara kabur dengar suara yang begituan. Nggak ada. Makanya ibadah dengan bersekutu itu lain nilainya. Tapi tetap ibadah perintah Tuhan. Hanya bersekutu itu merupakan keintiman yang memperkuat ibadah. Paskah model ini, saudara, diawali dengan firman. Tahu kenapa? Karena setelah mereka baca firman, baru mereka tahu ada syarat-syarat di situ yang harusnya mereka lakukan. Dan satu syarat yang baru mereka ketahuan selama ini, 300 tahun mereka diamkan. Itu kita baca ayat 4 sekarang. Jadi setelah mereka baca firman, maka lihat pengaruhnya. Ayat 4 ya. Kita lihat baca sekarang. Ke 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 4. Mulai. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia. Dan kepada para imam tingkat 2. Dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera. Dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnya semua itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnya abunya ke Betel. Saya nggak baca sampai seterusnya. Tapi kalau saudara baca sampai ayat 20, maka Yosia memprakarsai dan menyerukan pembersihan bait Allah dari perkakas-perkakas berhala. Artinya apa? 300 tahun barang itu ada di dalam rumah Tuhan. 300 tahun kenajisan dibiarkan ada tersimpan di dalam rumah Tuhan. 300 tahun yang kotor-kotor di dalam gereja dibiarin sama umat pilihan. Makanya Tuhan gak pernah dekat sama mereka. Gereja itu memang tempat orang kotor. Iya. Kita kotor, saudara. Tapi seharusnya kekotoran itu minggu ke minggu sedikit demi sedikit sudah mulai hilang. Dibersihkan. Jadi gereja jangan malu terima orang kotor. Kalau gereja terima orang bersih, itu udah rasa sorga namanya. Tapi harusnya yang kotor-kotor ini pelan-pelan jadi bersih dia sedikit demi sedikit. Cuman yang terjadi pada orang Israel 300 tahun kotornya tetap. Bahkan terus berlanjut. 300 tahun. Dari generasi ke generasi tetap aja kotor. Karena di dalam kitab perjanjian, saudara ingat gak kira-kira? Apa yang pertama tertulis dalam kitab perjanjian? Hukum Taurat bilang apa? Jangan ada padamu Allah lain. Kan itu poin pertama. Lalu yang kedua, jangan membuat patung, kan begitu. Maka ketika mereka baca baru mereka ngeh, oh iya, yang ini dilarang.
Karena nggak baca, mereka nggak tahu. Lupa. Jadi begitu ada berhala, dibiarin. Ah nggak apa-apa, bikin bagus, hiasan. Gitu. Itu dekorasi. Tapi lama-lama mereka sembah. Mungkin kalau mereka berdoa sama Tuhan, aduh Tuhan lama bener, Tuhan jawab. Lalu kemudian saudara tergoda. Teman saudara mungkin cuman ke Gunung Kawi langsung terjawab. Maka saudara bilang, Tuhan saya coba cari alternatif ya. Saya ke Gunung Kawi, siapa tahu ada jawaban. Iya ada sih, betul. Tapi jiwamu binasa, itu aja. Mungkin dijawab saudara. Mungkin dijawab. Karena kan saudara pelajari 2 minggu lalu dari khotbah saya. Setan bisa gak kasih sesuatu sama saudara? Bisa. Jangankan kasih kekayaan, kasih kuasa aja bisa. Kan dalam kitab Wahyu sudah saya ajarkan. Bisa dikasih semua. Jadi setan tinggal lihat. Nih siapa anak Tuhan kalau berdoa sudah mulai ngomel-ngomel. Siapa berdoa sudah mulai gak sabar. Dicatat sebenarnya. Untung gak ada yang dicatat ya. Dari jemaat di sini. Apalagi nyanyi-nyanyi ke depan. Jangan sampai dicatetin. Kenapa? Nih kalau doa nih. Ngomel Tuhan diomelin. Tuhan gimana sih? Gitu. Saya udah minta serius. Yang sono dikasih duluan. Padahal sana gak ikut kor. Misalkan gitu. Sana padahal gak latihan. Saya latihan. Nggak saudara ngomel. Itu iblis tahu saudara. Nanti dia goda nanti. Dia goda lewat teman saudara. Ya ngapain berdoa. Gua aja gak berdoa sama Tuhan dapat. Terganggu gak kira-kira? Terganggu. Makanya saudara kalau ada orang menggoda saudara. Baca firman. Kan cuma itu obatnya. Karena baca firman. Maka Yosua dengan sendirinya memberitahu kepada umat Tuhan apa yang mereka lupakan. Nggak perlu Yosia sebutkan, kamu begini, kamu sudah salah begini. Nggak perlu. Cukup diajak baca kitab perjanjian. Maka mereka langsung ngeh ada yang mereka biarkan selama ini. Dan itu nggak tanggung-tanggung saudara. Berhala dibiarkan 300 tahun. Bapak ibu saudara kira-kira apa berhala yang bisa menghalangi persekutuan saudara dengan Tuhan? Apa yang kira-kira menghalangi? Saya sudah beribadah kepada Tuhan. Bahkan saya sudah mengalami kemajuan. Dulu saya nggak bisa WL, sekarang saya bisa WL. Dulu saya malu bersaksi, sekarang malu bersaksi. Tapi hidup kita tidak merasakan sejahtera. Seperti masih ada yang menakut-nakuti kita. Atau menekan jiwa kita. Nggak bebas gitu. Rasanya masih ada kegelisahan yang menghantui kita. Jangan-jangan karena engkau sadari atau tidak engkau sadari. Masih ada berhala yang menghalangi hubunganmu dengan Tuhan. Saya nggak tahu berhala itu apa. Tapi perjanjian baru menyebut berhala salah satunya adalah Mamon. Tahu Mamon? Gadget ya. Mamon itu Alkitab, bahasa Alkitab yang lebih halus untuk duit. Duit jadi berhala bisa nggak? Nah itu sudah tahu jawabannya. Berarti tinggal aksinya. Oh bisa. Kenapa? Kalau duit yang pertama entarlah gereja nanti aja. Kan masih ada nanti hari yang lain. Gitu. Duit nomor 1. Itu contoh. Begitu saudara mau ke gereja, aduh nih duit gue taruh di mana tadinya, lupa nih, gelisah saudara, pulang lagi. Nih. Ada di sini begitu? Rasanya Tuhan sudah senang sekali, sudah mau menyambut dirimu di pintu. Saudara bilang, aduh duit gue taruh di mana? Ntar diambil lagi sama orang lain, diambil sama laki gue, misalkan gitu. Ya. Pulang lagi saudara. Tuhan kecewa. Ya ampun duit duluan dipikir. Itu berhala itu. Saudara kemudian cari uang. Aduh saya punya pendapatan. Belum seperti kemarin ini. Masih kurang 20%. Padahal sudah jam ibadah. Saudara bilang Anda ibadah kan ada minggu lain. Ada hari yang lain. Itu berhala itu. Sudah. Memang perlu sih. Siapa bilang gak perlu duit. Tapi ini kan namanya pengujian seperti itu. Saudara mau dahulukan mana? Duit bisa habis dan dicari lagi. Tuhan masih bisa buka jalan untuk saudara mendapatkannya.
Tapi kalau Tuhan yang hilang, saudara habis duit, nggak ada jalan saudara untuk mendapatkannya. Nggak ada yang bilang amin. Ya. Saudara lagi ngitung betul ini kayaknya ya. Itu berhala. Apalagi yang menjadi berhala yang kedua, YouTube. Ibadah lagi. Udahlah, lihat Pak Gem lagi, gitu kan. Pak Gem kalau khotbah udah kerasnya minta ampun, lama lagi. Enakan di YouTube, gua ambil senderan, bisa tiduran, itu berhala. Kenapa coba? Karena saudara kan cuma mendengar sambil tiduran. Saudara dengar belum tentu saudara menerima. Belum tentu. Itu waktu saya ke Manado, saudara. Baru ketahuan kenapa banyak orang sudah mulai enggan datang ke gereja. Padahal cuma dekat. Karena hanya merasa bisa lihat YouTube. Sekali waktu dia sakit, datang ke gembalanya. Gembalanya rupanya juga punya disiplin cukup tinggi. Lalu dia marahin jemaatnya. Saya bikin, ini gembala nekat juga, jemaatnya dimarahin. Kenapa gak ke gereja? Sekarang baru kena masalah, datang ke saya. Suruh YouTube-mu yang besuk kamu. Suruh YouTube-mu yang berdoa tumpang tangan. Baru dia mikir, iya Pak Gem gak bisa. Makanya jangan nonton YouTube. Ini gembala bisa marah begitu ya. Saya pikir kalau saya marah gitu gimana ya sama jemaat di Losuan. Tapi saudara tahu itu berhala. Kenapa? Karena saudara gak bisa bawa tubuhmu untuk memuji Tuhan. Saudara akan mengenakkan tubuh saudara lalu dengar khotbah. Betul. Percayalah saudara, dengar khotbah di YouTube itu gak ubahnya saudara dengar sinetron, dengar film, cuma untuk menyenangkan kuping aja. Tapi kan tidak ada yang saudara beri untuk Tuhan. Karena sikap kita bukan sikap beribadah. Itu juga bisa disebut berhala. Maka dari pembacaan firman, barulah mereka tahu ada perintah. Kenapa saya lebih concern ke sini? Karena yang dibaca kitab perjanjian. Di dalam kitab perjanjian ingat nggak? Pernah kita bahas kitab ulangan. Dan memang kitab perjanjian ini kitab ulangan. Di dalam pasal 12 kitab ulangan ada satu perintah tertulis. Nggak usah dibaca. Saudara cukup dengarkan kata saya aja. Di dalam ulangan 12 ditulis begini. Bahwa kamu tetap harus pergi ke satu tempat yang aku perintahkan kepadamu untuk kemudian membawa seluruh milikmu, membawa hatimu ke sana, ke satu tempat. Disitulah aku akan berjumpa dengan engkau. Baru umat Tuhan baru menyadari ternyata banyak cara orang mau beribadah, tapi Allah tetap menentukan hanya satu tempat untuk beribadah. Di mana itu? Di rumah Tuhan. Kalau seandainya dari dulu ada perintah, silakan beribadah dengan cara masing-masing dan selera masing-masing. Itu lain cerita. Tapi nggak ada perintah itu. Jadi artinya orang mau memilih cara beribadah seperti apa, silahkan. Tapi kalau Alkitab tidak menyuruhnya, jangan dilakukan. Itu berhala namanya. Kan Tuhan yang bilang, pergilah ke satu tempat yang sudah aku tetapkan. Maka kalau kebaktian, namanya kebaktian itu saudara tetap harus pergi ke gereja. Tapi kenapa dulu bisa? Ya dulu karena ada COVID. Ada COVID. Nanti kalau misalkan datang lagi saudara perempuannya, Cik Fit misalkan. Ya kan koknya sudah. Ciknya yang belum. Nah lain cerita itu. Mau beribadah di rumah, ya oke aja. Karena ada ada si kok dan si Ci. Tapi kalau nggak ada datang. Karena itulah ibadah yang Tuhan mau. Tapi tahu dari mana? Dari baca Alkitab. Maka Bapak Ibu Saudara, yang bisa membersihkan hidup saudara hanyalah firman Tuhan. Ingat nggak satu doa Yesus kepada murid-muridnya, untuk murid-muridnya kepada Bapa. Atau kita baca ya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17. Satu ayat saya bawa dulu kepada saudara. Yohanes pasal 17, Injil Yohanes
pasal yang ke-17, ayat yang ke-17. Coba saudara lihat doa Yesus kepada Bapaknya untuk murid-murid. Pendek saja, ayat ini berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kalau dibuat singkat kalimat ini kira-kira jadi apa? Kuduskanlah mereka di dalam firman. Karena kuduskan mereka dalam kebenaran, firman itu kebenaran. Kalau kata kebenaran kita hilangkan karena variabelnya sama, berarti yang tertinggal adalah kuduskan mereka dengan firman. Yang bisa membersihkan kotor-kotor di hati kita cuman firman, bukan khotbah. Itu saya tekankan kan sudah berkali-kali. Bukan khotbah saya, firman. Karena khotbah saya hanya mengantar pengertian kepada saudara. Tapi yang bisa mengantar hadirat Tuhan itu adalah firman yang kau baca. Saya hanya sampaikan pengetahuan supaya saudara paham. Tapi yang bisa mengantar saudara ke hadirat Tuhan cuman ini. Tapi tetap ke gereja. Supaya Anda tahu lewat khotbah saudara dibawa kepada pemahaman. Setelah itu saudara merenungkan. Karena itulah Allah kuduskan. Kalau enggak nanti yang kotor-kotor di hati saudara tetap saudara tumpuk-tumpuk lama-lama menjadi berhala. Dan itu membuat Paskah kita tidak diberkati Tuhan. Saudara ingin Paskah menjadi sesuatu yang istimewa. Dipulihkan Paskah itu bahwa Tuhan sudah menggantikan tempat saya. Tempat untuk mati sudah Dia gantikan itu. Maka sekarang yang tersisa setelah orang mati pasti dia akan mendapatkan kehidupan. Ada yang ingat saya pernah katakan juga sama saudara bahwa seluruh kehidupan, semua kehidupan bermula dari kematian. Benih ditanam. Sebelum dia bertumbuh, apa yang terjadi? Benih itu mati dulu. Alkitab berkata kan? Yohanes 12 ayat 24. Nah, itu khotbah minggu lalu ya. Khotbah hari Jumat kalau nggak salah. Bugem yang khotbah. Benih mati dulu. Baru setelah itu hidup dan menghasilkan buah. Keberadaan kita. Kira-kira tuh saudara di mana dimulainya? Ada yang sebut dengan sel spermatozoid namanya. Begitu masuk dia ke ruang tuba Falobi perempuan. Dia akan terus berjuang berlari-lari dari sekian ratus bahkan sekian juta sel. Siapa yang duluan menabrak dinding rahim, maka spermatozoid itu mati. Tapi setelah mati, muncullah kehidupan. Muncullah apa yang disebut dengan zigot. Dari zigot muncul jabang bayi. Dari jabang bayi lah kemudian muncullah manusia. Tapi dimulai dari kematian. Seluruh kehidupan ini datang dari kematian. Maka kalau Yesus sudah melakukannya untuk saudara, berarti yang Dia mau kita hanya menuai satu bagian terakhir, yaitu kehidupan. Tempat kematian sudah Yesus ambil alih. Kenapa saudara mau cari mati? Kalau mau mati, matilah untuk berhala-berhala saudara ini. Matiin berhalanya. Matiin kedagingannya. Matiin kemalasannya. Matiin rasa enggannya. Saudara mau berubah agar Paskah betul-betul memberkati hidup kita sehingga kita ikut Tuhan, bukan cuma hitung berkat, tapi kita ikut Tuhan, kita memperkuat ketenangan kita memperkuat sejahtera kita. Itu mahal saudara. Mahal itu. Jauh lebih mahal dari orang-orang kaya melengkapi rumahnya itu dengan sistem keamanan. Suatu orang kaya cerita sama saya. Orang kaya di Jakarta ini, di Jakarta Barat. Hanya untuk sistem keamanannya, baik sistem keamanan di perusahaannya dan sistem keamanan di rumahnya, dia sediakan uang 7 miliar. Tuh, untuk aman. Geraha tuh. Aman. Kadang-kadang gak dikunci. Pengerja-pengerja lupa kunci, padahal motor di situ, ada motor orang di situ. Untung nggak hilang-hilang tuh motor saudaranya.
Saya pikir aduh kalau motor ini hilang lebih mahal harga motor daripada harga keamanan. Tapi itu Tuhan jaga. Hidup saudara Tuhan jaga. Kalau mau dijaga dengan satu sistem yang tadi saya katakan tidak tanggung-tanggung, mahal itu saudara. Dengan sistem tertentu yang nggak bisa ditembus, nggak bisa dihack orang hanya karena aman. Gitu. Kalau dia pergi nggak ada yang bisa buka. Kalaupun ada maling masuk, maka maling itu nggak akan bisa keluar. Ini cerita nih. Ini orang kaya yang cerita, bukan orang biasa-biasa. Begitu saya dengar harganya, wih gila 7 miliar. Kita bisa beli ruko tuh, satu lagi saudara. Kita bangun tuh jadi gereja lebih gede. Maka Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sekedar berkat yang saudara akan hitung kalau engkau mengikut Tuhan dengan benar. Yang paling mahal akan saudara sediakan, apa itu? Ketenangan. Jadi sekarang mulai periksa diri ya. Kalau ikut Tuhan kok saya masih gak tenang, ada sesuatu berarti. Gak boleh. Ikut Tuhan harus tenang hidup saudara. Jangan cuman, oh kok saya belum diberkati, itu masih rendah punya itu. Ikut Tuhan saudara harus tenang, hidup ikut Tuhan saudara harus rasa sejahtera. Orang lain mau bicara yang menakutkan, kalau hatimu masih tenang, berarti hidup saudara dekat dengan Tuhan. Udah itu aja. Itu yang paling susah sekarang dicari. Dan saya ingin jemaat Allah Sufan mengalami kedekatan dengan Tuhan. Bukan lagi cuman perkara, berapa kamu diberkati, berapa kamu banyak dapat. Nah, itu iman anak sekolah minggu tuh yang begitu. Setuju? Iman dewasa itu harusnya, aduh Tuhan makin akan adem saya. Mau dunia kiamat besok kayak saya nggak takut. Kenapa? Alkitab berkata, yang setia nanti akan Tuhan singkirkan. Waduh. Tahu-tahu misalkan besok antikris datang, saudara terbang sendiri kan gitu. Misalkan, jangan nanti saudara mimpi-mimpi ya. Kata Pak Gem nih bisa terbang nih. Kapan kalau saudara latihan terbang lagi? Nggak usah. Itu tandanya karena jiwamu tenang, maka engkau tidak akan takut dengan berita apapun. Jadi itu indikatornya. Saya ingin saudara periksa dirimu, periksa hatimu, periksa pengiringan saudara. Kalau sampai hari ini masih ada rasa takut, berarti masih ada sekat antara engkau dengan Tuhan. Dan sekat itu jangan-jangan berhala. Jadi mari kita pulihkanlah Paskah itu dalam hidup kita. Semakin dekat dengan Tuhan, percayalah ketenangan itu Tuhan akan beri. Ketenangan itu yang mahal, itu yang membuat kita bebas. Orang mau ngomong apa kita tetap memuji Tuhan. Orang jelekkan saudara tetap memuji Tuhan. Orang bikin saudara bangkrut, saudara tetap dekat dengan Tuhan. Itu nanti bikin dunia heran. Kok bisa orang ini begini? Karena Tuhanku besar. Dan aku ini cuman seujung kukunya. Di dalam tangannya kalau aku sudah dipegangnya, maka hidupku akan terpelihara. Haleluya. Rasakanlah pertolongan Tuhan dan kemenangan iman yang nanti Tuhan akan berikan. Mari kita makin berdiri. Kita akan siapkan hidup kita untuk mengambil bagian di dalam meja Tuhan ini. Ada hidup Tuhan di sini Bapak Ibu Saudara. Hidup yang sudah Dia berikan, Dia anugerahkan karena bagian yang paling menakutkan tadi sudah Dia ambil. Apa itu? Kematian. Jadi kalau kematian sudah Dia ambil, tempat kita sudah Dia gantikan. Yang saudara cari sekarang adalah hidup. Tidak usah pikir-pikir yang lain. Cari hidup saja. Ya. Maka kehidupan itu akan membekali saudara dengan kekayaan-kekayaan batin dan kekayaan-kekayaan rohani. Selidiklah kehendak-Ku ya Allah. Selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiran
selidik. Selidiklah akan daku, ya ketahuilah akan hatiku. Ujilah kehendakku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Satu nasihat Paulus kepada Timotius. Paulus berkata bahwa seorang penilik jemaat itu selalu menginginkan pekerjaan yang indah, katanya. Itu tercatat dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Siapa penilik jemaat? Penilik jemaat itu bukan hanya gembala, tapi penilik jemaat sebenarnya orang-orang yang sudah menerima bagian yang paling inti di dalam ibadah. Dulu mungkin disebut dengan imam-imam kepala. Dulu ada juga orang-orang Lewi yang dikhususkan untuk memelihara rumah Tuhan. Tapi perjanjian baru punya rumus yang lain. Bahwa imam-imam itu adalah mereka yang telah menerima tebusan darah Kristus. Bagian yang paling inti dari kekristenan adalah kehidupan karena kematian Tuhan. Itu sudah disebut sebagai penilik jemaat. Jadi jangan sampai saudara pikir, ini untuk orang-orang tertentu, ini untuk para pemimpin. Saudara di hadapan Tuhan juga adalah penilik jemaat. Sekalipun saudara adalah jemaat. Tapi kalau sudah menerima bagian yang paling mendasar, paling inti dari iman Kristen, apa itu? Darah Kristus. Saudaralah umat tebusan. Saudaralah penilik jemaat. Maka hanya satu, saudara, yang harus muncul di dalam hatimu. Menginginkan pekerjaan yang indah. Cobalah renungkan. Selama ikut Tuhan, apakah saudara sudah pernah melakukan yang indah untuk Tuhan? Dari perkataanmu, dari perilakumu, dari hidupmu. Apakah sudah indah? Sementara Allah merelakan anaknya yang tunggal untuk diperlakukan secara hina. Tidak ada yang indah pada hidup anak tunggalnya. Diberikan mahkota duri, dicambuk seperti penjahat, dihukum juga seperti penjahat, lahir pun dia di tempat yang hina. Tidak ada yang indah pada anak tunggal Bapa. Tapi dia mau melakukannya supaya yang indah-indah itu saudara bisa berikan kepada Tuhan. Maka kiranya Paskah ini menjadi perenungan bagi kita. Tuhan, sudah seberapa indah saya berikan hidup saya kepadamu. Kalau saya masih terlalu banyak melukai hati Tuhan dengan perkataan saya, melukai hati Tuhan dengan perilaku saya, minta ampun Tuhan hari ini. Dia berikan hidupnya itu supaya saudara mewarisi sorga. Dia berikan hidupnya untuk mati supaya saudaralah yang mendapatkan kehidupan kekal. Bagian yang buruk Allah sudah ambil alih. Bagian yang baik saudara harus tuai. Kalau tidak, mau jadi apa kita ini? Berdoalah. Selidiklah akan. Pelayan perjamuan datang ke depan. Ketahuilah akan hatiku. Ujilah kehendakku dan perbaruilah akan segala
segala kepikiranku. Yesus, Haleluya. tolong kami Tuhan. Ampuni kami. Sucikan dan kuduskan ya Tuhan. Berkati roti dan anggur bercampur. Tinggalkan hidup-Mu pada kami, supaya kami makan, minum, mengambil bagian di dalamnya. Kami tidak mendatangkan celaka, tapi mendatangkan kehidupan, mendatangkan pemulihan, mendatangkan pembaruan. Yang sakit pun dapat disembuhkan. Kami tidak menghormati roti dan anggur perjamuan Tuhan, tapi kami menghormati persekutuan yang Engkau kerjakan dengan kuasa-Mu, sehingga darah Tuhan dan daging-Mu, hidup-Mu ada di dalam hidup kami dengan mengambil bagian dalam meja Tuhan ini. Berkati pelayan-pelayan, kuduskan kami pelayan-pelayan mengambil bagian di dalamnya. Kuduskanlah umat Tuhan untuk mengambil bagian di dalamnya. Kami ingin menikmati Tuhan. Kalau orang-orang Romawi disebut dalam Alkitab menghancurkan tubuh Yesus seperti seolah-olah memakan dagingnya dengan kemarahan dan kebencian. Tapi kami makan minum dari meja Tuhan dengan sebuah penghormatan, dengan sebuah keyakinan bahwa Allah telah ada di dalam hidup kami untuk mengerjakan pemulihan dan menghadirkan kemuliaan bagi kami kelak. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan berkati perjamuan kami. Kami mengambil bagian di dalamnya untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara silakan duduk, menunggu untuk dilayani. Kita nyanyikan lagu ini. Selidiklah akan daku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Selidiklah akan daku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan selidiklah akan daku, ketahuilah akan hatiku,
segala kepikiranku. Didiklah tahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini sekali lagi. Selidiklah akan daku, selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan Saudara pegang roti di tangan kanan saudara. Ketika Yesus ditinggikan, tubuhnya sudah hancur. Ketika Yesus dinaikkan ke salib, Alkitab berkata bahkan tulang-tulangnya sudah bisa dihitung, sudah terlihat. Artinya hampir seluruh kulitnya terkelupas. Dia ditinggikan sambil dipermalukan. Tapi tubuh itu sekarang kita angkat dengan tangan kita. Tubuh itu tersedia bagi kita. Kita memang makan roti, tapi Alkitab berkata dengan iman dan kuasa Allah, Allah telah mempersekutukannya dengan tubuhnya. Dan Allah berkata, Alkitab berkata, itulah makanan yang sesungguhnya. Kalau tubuh Yesus bisa menyembuhkan luka-luka, dia pernah menjamah orang sakit disembuhkan. Tubuh ini ada pada kita. Apa sakitmu? Pasti bahwa engkau akan mengalami kesembuhan. Iman kita yang bekerja, firman Tuhan yang bekerja. Biarlah tubuh ini akan menjadi bagian dalam hidup kita sepanjang pengiringan kita kepada Tuhan. Dengarkan dulu firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Paskah adalah peringatan. Awal dia menciptakan Paskah untuk meloloskan maut dari hidup umatnya. Tubuh ini mengalami kematian. Tubuh Yesus pernah mengalami kematian. Tapi tubuh yang sama sudah bangkit. Dan sekarang dia akan bekerja untuk membangkitkan engkau juga. Mari kita makan dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya lama-lama. Haleluya. Angkat cawan di tangan kanan kita. Dengarkan dulu firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kenapa harus kematian yang diberitakan? Karena di dalam kematian ada kehidupan. Dia mau mati supaya kita yang hidup untuk Tuhan. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktuku selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lagi satu kali lagi. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Tuhan, kiranya Paskah ini pun dipulihkan atas hidup kami. Kami menyanyikan lagu ini bukan karena kami menghafal, tapi kami berdoa Tuhan, sama seperti Engkau bisa menyembuhkan sakit kami, maka jauh lebih luas pekerjaan itu. Kiranya Allah pulihkan di dalam hidup kami. Pulihkanlah Paskah dalam hidup kami. Pulihkanlah kuasa Allah dalam hidup kami. Supaya pengiringan kami kepada Tuhan adalah pengiringan yang dapat dituai. Bukan hanya rutinitas, bukan karena kebiasaan, tapi kekristenan kami harus dapat dituai, dikecap oleh Allah sebagai hasil dari pekerjaan firman-Nya. Tuhan tolong supaya jemaat Tuhan di tempat ini memiliki kecintaan untuk bersekutu, mempersekutukan diri dengan firman-Mu. Karena firman ini adalah Engkau sendiri. Membaca firman sama dengan berkata-kata di hadapan Allah sendiri. Kalau firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu juga menguduskan, firman-Mu kekuatan, maka dengan firman-Mu kami akan mengalami hal-hal besar dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan kami dan penghiburan kami umat-Mu. Berkati mereka ya Tuhan lewat ibadah Paskah ini.
Berkatilah bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mengambil bagian untuk ibadah Paskah ini, untuk perjamuan kasih dalam Paskah ini. Berkati mereka. Tapi kiranya mereka yang sudah mulai menyadari bahwa kontribusi di dalam gereja untuk Tuhan juga merupakan satu bentuk dari korban dan pengiringan. Kiranya juga mereka akan terus ditambah-tambahkan dengan persekutuan intim dengan Tuhan. Itu bagian terbaik yang tidak boleh hilang dalam hidup kami. Berkati umat-Mu, berkati rumah mereka, seisi rumah mereka, berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati pekerjaan mereka. Berkati ya Tuhan, mereka bergaul, mereka bersosialisasi, Tuhan pagari, jauhkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Bedakan mereka dengan orang-orang dunia, supaya terang dalam hidup mereka yang dapat menyinari dunia, dapat memberikan ketenangan kepada dunia yang sedang dikuasai oleh kegelapan pengharapan. Kami ingin jemaat Tuhan di tempat ini, walaupun kecil, tapi punya dampak besar bagi dunia. Karena Tuhan kami besar adanya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Lagi sekali berkati jemaat-Mu yang sudah mengambil bagian untuk perjamuan kasih. Berkati dalam korban-korban mereka juga, apa yang mereka bawa untuk Tuhan. Bahkan persembahan-persembahan persepuluhan yang mereka bawa juga Tuhan berkati. Apa yang mereka buat, Tuhan berkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami pulang sebentar, Tuhan jagai kami di jalan, baik jauh maupun dekat. Berkendaraan berjalan kaki, Tuhan bersama dengan kami, supaya kami tiba di rumah dengan sukacita karena selamat yang daripada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, bersama kita berkata, amin.